Kabar bahagia, 5 bantuan dari pemerintah siap disalurkan atau cair besok tanggal 8 November 2024 hingga beberapa hari ke depan. Nah, di antara kelima bantuan tersebut, ada bantuan tunai dari PT Pos Indonesia yang bisa dicairkan besok. Nah, kira-kira daerah mana ini dan bantuan jenis apa? Nah, bantuannya ini ada yang dapat atau nominal Rp800.000. Nah, akan kita bahas selengkapnya ya, termasuk juga updating PKH dan BPNT di akhir tahun 2024. Maka dari itu, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, besok ya, karena masih hari efektif kerja ya, hari Jumat, tanggal 8 November 2024, saya merangkum ada 5 bantuan dari pemerintah yang siap untuk disalurkan atau dicairkan kembali ya. Dan salah satunya di antara kelima bantuan tersebut, ini ada bantuan uang tunai dari PT Pos Indonesia. Nah, apa kira-kira ya jenis bantuannya? Nah, ini mulai bisa dicairkan besok dan untuk wilayah tertentu. Dan ini cairnya ada yang dapat Rp800.000. Nanti akan kita bahas ya selengkapnya, dan kita akan update juga terkait updating PKH BPNT ya di akhir tahun 2024, baik periode November-Desember maupun peralihan dari pos ke KKS. Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa besok kita sudah masuk tanggal 8 November 2024. Nah, berarti tinggal beberapa hari lagi kita masuk pertengahan bulan, kemudian lanjut di akhir bulan, dan lanjut bulan Desember. Nah, ini pasti para keluarga penerima manfaat khususnya ya, sedang menanti-nanti kabar pencairan bansos reguler untuk yang tahap terakhir di tahun 2024 ini. Nah, tenang ya, nanti akan kita bahas ya. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas 5 bantuan dari pemerintah yang saya rangkum di sini. Yang ini memang minggu-minggu ini banyak yang cair ya, dan bagi saldo atau dana yang sudah masuk ya, baik di rekening atau mungkin kartu ATM-nya, nah ini bisa dicairkan ya besok ya, karena besok hari Jumat mungkin ada yang mencairkannya di bank penyalur karena lewat rekening. Nah, ini mulai besok bisa dicairkan kembali, bahkan ada yang lewat pos secara tunai besok, karena besok pos itu masih buka ya. Nah, apa saja dari kelima bantuan tersebut? Yang pertama adalah bantuan program Indonesia Pintar tahap 3. Nah, walaupun bulan ini masuk di tahap 3, bukan berarti yang sudah cair di tahap 1, 2 itu cair lagi di tahap ini ya. Tetap ya, PIP itu cair 1 tahun itu 1 kali. Jadi yang sudah cair di tahap 1 mulai bulan April, Mei, Juni, kemudian tahap 2 Juli, Agustus, September, ya sudah nggak usah berharap cair lagi di tahap 3 ini. Tahap 3 ini di antara bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi di tahap 3 ini alhamdulillah ya sudah mulai banyak lagi saldo atau dana yang masuk di rekening atau buku tabungan. Nah, ini kelompok peserta didik yang mana ini yang cair di tahap 3 ini? Nah, kebanyakan yang pertama itu adalah peserta didik atau siswa-siswi yang sudah melakukan aktivasi rekening ya di bulan-bulan yang lalu. Mungkin bulan Agustus atau mungkin bulan Juli kemarin. Nah,
itu kebanyakan baru masuk dana atau saldonya. Jadi yang merasa sudah melakukan aktivasi rekening dan belum masuk saldo atau dana bantuan PIP-nya, silakan dicek ya di bank penyalurnya. Atau mungkin bisa dicek dulu di pip.kemendikbud.go.id. Kalau ada keterangan dana sudah masuk, nah langsung bisa dicairkan di bank penyalurnya ya. Nah, kemudian selain yang sudah aktivasi, di akhir tahun ini biasanya ada kuota untuk penerima PIP dari jalur aspirasi. Nah, apa yang dimaksud aspirasi? Nah, aspirasi ini yang diusulkan oleh anggota DPR ya dari partai politik tertentu. Ya, biasanya itu mengusulkan ya peserta didik atau siswa yang tidak masuk DTKS atau orang tuanya bukan penerima PKH atau BPNT. Nah, mereka bisa mengusulkan ya dari jalur aspirasi ini. Tapi ya syaratnya tetap ya dari keluarga tidak mampu. Nah, kalau dapatnya berapa ya? Sama aspirasi dengan yang usulan dari pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat ya. Nah, ini banyak ya yang minggu-minggu ini mulai hari Senin kemarin yang sudah masuk dana saldonya 450 untuk SD, SMP 750 dan SMA Rp1.800.000. Kemudian bantuan yang kedua adalah BLT dari dana desa. Alokasi bulan November kalau hanya 1 bulan. Tapi biasanya ada desa-desa yang menyalurkan langsung dirapel beberapa bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan pun ada. Yang jelas per bulannya BLT dana desa ini tetap ya Rp300.000 ya. Jadi kalau bulan November, kalau mungkin bulan kemarin Oktober sudah cair, ya berarti bulan ini dapatnya 200 atau mungkin bisa dirapel sampai bulan Desember. Nah, itu ada desa yang merapel di bulan ke depan juga. Ya, jadi itu. Dan di tahun 2025 nanti kemungkinan akan diperpanjang lagi BLT dari dana desa. Nah, untuk sasaran penerimanya ini adalah warga desa yang masuk kategori miskin ekstrim yang belum mendapat bantuan sosial seperti PKH dan BPNT ya. Dan mereka itu ya siapa saja yang dikasih bantuan ya hasil musyawarah desa khusus ya dari pemerintah desa setempat. Kemudian bantuan yang ketiga adalah PKH validasi by system untuk periode September-Oktober. Nah, ini banyak ya yang baru cair ya, yang baru masuk di KKS ya di minggu-minggu ini. Ada yang 500.000, kemudian ada yang 400.000, ada yang 150 ya, sesuai dengan komponennya. Nah, KPM tersebut ini sebelumnya itu mengaku hanya dapat BPNT murni. Nah, di bulan ini ternyata masuk lagi saldonya dengan nominal berbeda-beda, bervariatif, sesuai komponen dalam keluarganya. Nah, itu berarti PKH. Kan, berarti KPM tersebut masuk validasi by system untuk PKH-nya, berarti dapat BPNT plus PKH ya. Nah, kemudian bantuan yang keempat ada juga yang mungkin ya terisi saldo BPNT juga. Sebelumnya hanya dapat PKH murni, sekarang dapat BPNT. Berarti KPM perluasan untuk BPNT ya. Itu juga bisa memungkinkan, karena setiap tahapnya itu pasti ada ya penerima PKH baru hasil validasi by system atau penerima BPNT baru hasil perluasan ya, jadi itu. Kemudian bantuan yang kelima, nomor 5 ini. Nah, nomor 5 ini yang sesuai yang saya jelaskan, sebutkan di awal, ini dari pos berupa uang tunai. Apa itu? Nah, ini adalah bantuan atensi yatim piatu. Nah, tidak hanya dari pos, ada juga yang disalurkan lewat bank penyalur seperti Bank Mandiri, itu juga ada, sudah ada. Nah, bantuannya ini sama, Rp200.000 per bulan, baik yang lewat pos maupun yang lewat bank. Untuk yang lewat pos, untuk di daerah tertentu mungkin ya yang sudah dikasih tahu. Nah, kalau daerah kami juga ada ya lewat pos, itu cair 800.000 berarti untuk 4 bulan, karena per bulannya kan 200 ya. Nah, itu bisa diambil, dicarikan di kantor pos terdekat. Kemudian yang lewat bank yang langsung bisa ditarik tunai di mesin ATM-nya ya, bagi saldo dananya yang sudah masuk. Nah, bagaimana untuk mengetahui kapan cairnya? Ya nanti pasti akan dikasih informasi ya oleh petugasnya ya, apabila dana atau bantuannya untuk atensi yatim piatu sudah masuk. Nah, jadi itu ya. Kemudian update terkait PKH BPNT di akhir tahun gimana? Nah, untuk periode November-Desember
masih belum terlihat di SIG-NG ya, karena mungkin masih menuntaskan yang September-Oktober ini. Dan juga peralihan dari POS ke KKS, ada bersabar bagi yang belum dapat KKS baru ya. Nanti kalau misalkan dapatnya di bulan Desember, jangan khawatir, bantuannya mulai bulan Juli nggak akan hangus ya. Jadi tetap dapat, bahkan mungkin double ya sampai bulan Desember ya. Jadi terlihat banyak sekali mungkin nanti. Nah, perlu diketahui juga KPM PKH ya, di akhir-akhir tahun ini yang mulai diwajibkan lagi lebih serius untuk menghadiri P2K2 atau pertemuan kelompok. Nah, ini nanti akan diabsen ya. Yang tidak hadir nanti akan dilaporkan ya. Setiap nama, semua penerima PKH. Ya, jadi itu ya. Jadi jangan bosan, jangan menyepelekan namanya pertemuan kelompok atau P2K2. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.